Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why, sahabat sekalian, ketemu lagi di acara Obrolan Rakyat. Dan di Obrolan Rakyat kali ini kita akan membahas ataupun kemudian membuka Tembo Ki Karangnio. Dan alhamdulillah untuk membahas ataupun membuka Tembo itu sudah hadir bersama saya di Obrolan Rakyat masih keluarga ataupun keturunan, garis keturunan Ki Karangnio, Bang Zamhari Bahrun SAMH. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat sekalian, beliau sangat memahami karena pegang Tembo juga berkaitan dengan silsilah ataupun juga sejarah Ki Karangnio. Silahkan Bang, ini kita buka Tembo dulu nih Bang. Oke. Karena Ki Karangnio sangat terkenal sekali kan. Oke. Jadi intinya kalau bicara sebagai sejarah, mungkin saya bukan orangnya. Cuman saya termasuk orang yang peduli terhadap adat dan budaya di Provinsi Bengkulu ini, khususnya di Kabupaten Lebong. Jadi ada dua hal yang mempengaruhi saya kenapa sedikit serius untuk mendalami masalah silsilah khususnya, termasuk silsilah saya sendiri dan silsilah masyarakat Lebong pada umumnya. Itu ada dua. Pertama, secara agama kita diajarkan bagaimana kita berkirim salam, mendoakan para leluhur. Para leluhur ya, yang sudah berjasa. Ya, itu diajarkan di agama kita, termasuk para guru, para nabi, malaikat dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, berdasarkan karena saya ini adalah seorang sarjana hukum, salah satu isi amanah dari Undang-Undang Dasar kita, khususnya pasal 18B, di sana disebutkan negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan kekayaan adatnya selama masih hidup dan disesuaikan dengan perundang-undangan. Betul. Nah, itu kan. Jadi amanah ini sebenarnya bukan hanya kepada saya saja, kepada kita semua. Ini merupakan amanah untuk kita mendalami bagaimana adat dan silsilah kita di Nusantara ini. Itu menurut saya. Kalau berbicara silsilah Rejang, khususnya wilayah Lebong, itu dimulainya dengan satu nama, yaitu Rajo Megat. Rajo Megat. Rajo Megat itu dengan bergelar Rajo Bintang. Itu sangat populer. Itu dimulai dari sana untuk Kabupaten Lebong dan Rejang pada umumnya. Kemudian dari Rajo Megat ini, ya kan? Ini ada anaknya yang bernama Rajo Mawang. Ya, Raja Mawang. Ya. Raja Mawang itu sangat populer juga. Raja Mawang ini punya salah satu anaknya, karena Raja Mawang ini punya 7 anak, itu ada Ki Karangnio. Ki Karangnio. Dari Ki Karangnio ini punya juga anak, 4 anaknya. Salah satu yang terkenal adalah Ki Pandan. Ki Pandan. Ki Pandan yang bergelar Raja Lebong. Nah, ini Ki Pandan inilah yang bergelar Raja Lebong. Nah, jadi dari Ki Pandan ini, Raja Lebong ini, dia punya anak cukup banyak, yaitu 13. Nah, 13. Kebetulan saya ini dilahirkan di Desa Tunggang namanya, Desa Tunggang di Kabupaten Lebong. Jadi saya ambil garis keturunan saya dari salah satu anak dari Ki Pandan ini. Ini yang menetap di kalau dulu dusun lah namanya, Lebong Tembak. Lebong Tembak itu Lebong Rendah. Nah, jadi Lebong Rendah ini akhirnya cikal bakal ini berubah namanya menjadi Desa Tunggang karena ada suatu perjanjian perpindahan desa itu. Ini ada anaknya yang menjadi ketua Lebong Tembak ini, namanya Demung Alai. Demung Alai. Nah, dari Demung Alai kemudian turun lagi ke bawahnya ada namanya Langsmano. Dari Langsmano ada lagi anaknya Ki Warap. Setelah Ki Warap ada lagi anaknya Ki Warap, turunan Ki Warap ada lagi
Patai Embong Siang. Hmm. Dari Patai Embong Siang ini ada lagi anaknya, Patai Embong Siang, anaknya lagi urat penguat siang. Urat penguat siang. Ya, dari urat penguat siang ini ada lagi anaknya Kilali. Nah, Kilali ini ada ini menciptakan terjadilah 4 suku karena dia ada beberapa keturunan 4 suku di Desa Tunggang itu. Ya kan? Dari Kilali ini tadi ada namanya anaknya Patai Bulia. Nah, dari Patai Bulia kemudian turun lagi ada anak namanya Jelatua, ya. Jelatua sendiri ada anaknya lagi nama salah satunya Jela. Nah, Jela itu ada lagi itu nama poyang saya, kemudian ada kakek saya namanya Aliraha. Aliraha ya. Ya, oke. Dari Aliraha ada namanya bapak saya Bahrun dan saya sendiri Zamhari. Sampai situ. Ya. Subhanallah. Ya. Langsung Ya. nyambung itu Bang. Jadi kita berharap ini dengan begini kita secara keagamaan kita juga bisa melakukan ritual agama kita dan secara ini kita juga tahu dari mana silsilah ya, keluarga kita. Dan dari tembok-tembok ini tadi juga terjadi perkembangan yang cukup besar terhadap masyarakat Rejang khususnya, sehingga dari keturunan ini tadi menyebar ke beberapa provinsi di Sumatera bagian selatan ini, daerah ya Bang. Ya, termasuk juga Lebong khususnya. Ada Itu, ke Indrapura, Bang, ke ya. Jadi kalau kita bicara sejarah dari Ajai Bitang tadi, Raja Megat itu ada 3 anaknya. Tuan Setio Klawang, Tuan Rajo Mawang, itu tadi kan, tadi ya. Putri Senggang. Kemudian Tuan Rajo Mawang tadi itu ada 7 anaknya. Ya, yang kita sebut tadi ada satu Karangnio salah satu. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya adalah Kinio. Berdasarkan tempat pemakamannya ini berada di Bengkulu, di kota Bengkulu. Ki Geto itu cikal bakalnya Rejang di Kepahyang itu di Ki Geto, kemudian Ki Tago di Lintang Palawang, kemudian Ki Ain di Pasema, tepatnya di ada Lubuk Puding, kemudian Ki Jenain di Krui Lampung. Di Krui Lampung. Ya. Kemudian Karangnio sendiri berada di Lebong. Kemudian ada Putri Serindang Bulan. Nah, Putri Serindang Bulan ini menikah menurut sejarahnya menikah dengan putra mahkota saja menjadi raja di Indrapuro. Ya kan? Indrapuro. Berarti Ki Karangnio lah yang bertahan. Kemudian ini ada dalam satu sejarah, catatan buku sejarah menerangkan memang ada suatu keunikan di tanah Rejang ini. Karena pemimpin dia yang disebut raja itu tidak harus diambil dari anak tua. Contohnya dari Rajo Bitang, ya, Rajo Mawang itu anak kedua. Kemudian dari Rajo Mawang itu ada 7 anaknya. Karangnio itu anak ke-6. Tapi dia yang meneruskan itu. Ya, meneruskan kepemimpinan di sana. Kemudian selanjutnya juga dari Karangnio sendiri itu Ki Pandan, Raja Lebong. Ki Pandan itu anak kedua. Anak keduanya. Ya, karena Karangnio sendiri ada 4 anaknya, 2 perempuan dan 2 laki-laki kan. Kemudian selanjutnya juga begitu, ke bawahnya juga tidak pemimpinnya itu adalah anak tertua. Maka di dalam buku tidak mesti, ya. Dalam buku Marseden disebut kalau mau belajar demokrasi datanglah ke Tanah Rejang. Datang ke Tanah Rejang ya. Ya. Karena itu tadi ya Bang. Ya, karena mungkin salah satu faktornya itu tidak ada pemaksaan bahwa anak tua wajib menjadi pemimpin, anak tua wajib menjadi bergelar rajo yang mendapat rajo itu. Nah, itu jadi belajar ke Tanah Rejang. Ya, menurut dia kan. Menurut dia, ya. Mudah-mudahan itu juga ada hal sesuatu sehingga dia bisa menyimpulkan demikian. Gitu. Jadi 7 tadi itu yang bertahan di daerah itu tadi itu hanya ya Ki Karangnio. Ki Karangnio. Iya, Karangnio. Karena yang lain juga, karena gini, ada suatu budaya di Tanah Rejang itu
bahwa tidak boleh dilakukan pernikahan sedara. Nah, sesuai dengan syariat Islam juga demikian. Jadi mereka ini rata-rata akad menikah itu di luar. Khususnya perempuan rejang juga begitu. Karena ada istilah dalam hukum perkawinan tuh ada namanya semendo, ada namanya bleket kan. Mungkin saat itu pemahaman kita saat ini kan. Yang perempuan ini kan banyak tidak disebut dalam sejarah rejang di Lebong itu. Karena apa? Rata-rata mereka menikah di luar dengan hukum adat kita rejang itu dianggap bleket. Sehingga putuslah hubungan dalam peradatannya, dalam hubungan adatnya di rejang sendiri. Itu disebut bleket tadi itu. Bleket sendiri ya. Kalau semendo tadi? Semendo itu biasanya untuk laki-laki kan. Nah, laki-laki yang menikah ke tempat lain atau laki-laki lain menikah tempat kita. Nah, itu kan itu disebut semendo sehingga dia tunduk pada hukum adat keluarga perempuan di mana dia menikah. Juga bleket tadi dia tunduk pada hukum adat di mana suaminya berada. Itu yang terjadi itu. Ini luar biasa sekali nih. Salah sekali. Jadi Bang Zamhari ini rupanya memang memegang tembo. Dipaham terhubung dari beliau sampai ke beliau maksudnya. Dan kalau informasi bahwa Raja Megat tadi itu punya saudara, itu tuh seperti apa itu Bang? Di dalam sejarah juga disebutkan bahwa salah satu saudara Raja Megat ini itu adalah Bundo Kandoang. Itu dalam sejarah itu? Ya, sejarah rejang itu banyak ditulis dalam karya, dalam catatan sejarah itu. Jadi intinya gini, soal kebenaran itu dapat kita buktikan setelah itu ada gitu. Kita tidak bisa melakukan itu benar salah sebelum benar. Ya. Jadi kita juga tidak takut dikritik dan sebagainya. Karena kita juga punya komunitas bersama-sama teman-teman lain. Bagaimana menghimpun sejarah-sejarah ini. Dan bila ini sudah terhimpun, unsur ilmiah sudah terpenuhi. Ya. Kita menginginkan ini sudah ke depannya dicatat. Untuk memenuhi amanah undang-undang tadi, ini sebagai kekayaan adat kita. Kekayaan adat ya. Ya. Tentunya ini kan kuncinya untuk saat ini adanya pada para praktisi adat itu sendiri dan masyarakat adat itu sendiri untuk mengakui dirinya dulu. Karena pengakuan adat itu kan itu dulu, dari mereka dulu yang mengakuinya. Setelah mereka mengakui, maka pemerintah setempat, pemerintah daerah itu baru melakukan pengakuan. Nah, setelah itu pengakuan oleh pemerintah daerah khususnya ada sekarang, baru kita melakukan pendaftaran atau pengakuan kekayaan adat ini di tingkat nasional. Di tingkat nasional. Ya. Jadi harapan kita juga begitu. Jadi kita ingin dari tembo-tembo ini tadi seperti keturunan Putri Serindang Bulan, ayo kita muncul bersama-sama, ya kan. Kemudian yang dari Krui juga, yang dari Lintang Palawang, Indrapura tadi kan. Kita ingin mereka muncul bersama, kita satukan tembo, sehingga kita akan mewujudkan bagaimana persatuan kesatuan kita ini bersama untuk menciptakan itu. Dan tujuannya itu sebetulnya, bagaimana kemudian tembo ini dibuka, ternyata kita ini bersaudara, ada hubungan-hubungan pertaliannya. Nah sehingga dengan adanya ini mudah-mudahan video ini para keturunan-keturunan, karena Bang Zam berbicara lebih detailnya garis keturunan dan saya sendiri ya. Karena kalau berbicara garis keturunan yang lain, biarlah yang lain yang menjelaskan. Tapi dengan munculnya ini mudah-mudahan yang lain juga muncul. Wah ternyata bersaudara. Walaupun misalkan Bundo Kandung tadi itu dengan Raja Megat tadi itu dalam sejarah seperti itu. Cuman kepastiannya kan biarlah berbicara seperti itu. Kan? Contoh saja dari Karangnio itu saya sudah menjelaskan ada 4 anaknya kan. 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Salah satu namanya Kipandan yang belah Raja Lebong itu. Dari 4 ini tadi, ini kan menyebar lagi mereka. Seperti Kipati, Setio Moradepati itu berada di sekitar Bingin Kuning Lebong sekarang. Ya kan, kalau Kipandan ini berada di Lebong Donok sekarang kurang lebih sekitar Lebong Tambang sekarang. Kemudian ada Putri Jeranum. Nah, ini kan menurut catatan ini berada di Tambok Jang daerah Padanguci ataupun Mana Bengkulu Selatan. Di Kaur berarti? Ya, di sana ya. Ini keturunan dari Karangnio tadi. Di antara Kaur dengan Mana? Ya.
Mana? Iya. Kemudian ada salah satu putrinya. Sebentar Bang, mana apa Kaur tadi Bang? Mana Mana ya? Iya, mana. Oke. Oke. Kemudian kalau Kaur kan bahasa sekarang kan, mungkin sebelumnya mereka lebih ini. Kemudian anak keempat dari Karangnio ini putri ya yang bergelar ini karena dia menikah dengan anak raja, kemudian menjadi raja di Batanghari 9 Jambi. Nah, dia bergelar Putri Serindang Bulan Putri Serindang Bulan. Bergelar Putri Batanghari 9. Putri Batanghari 9. Iya, itu. Harapan kita kan seperti dari keturunan ini juga akan muncul kan. Muncul. Kemudian jadi karena akibat perkawinan tidak boleh perkawinan sedara itu tadi, sehingga ini kan tadi penyebaran keluar daerah. Ya harapan kita ini kan kedepannya ini kan bisa muncul menyatu. Kita akan membentuk satu komunitas kita bersama sebagai keturunan dari misalnya Raja Megat yang bergelar Raja Bintang itu kan. Ya. Sehingga bisa menghimpun zuriat ataupun keturunan tadi. Dan ini juga kan membuka juga bagaimana penyebaran suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini khususnya, termasuk di daerah-daerah tetangga kita provinsi lainnya kan. Nah, ini juga akan menjadi nanti salah satu bahan bacaan mereka juga, bahan diskusi kita bersama, bagaimana kita mendiskusikan sejarah Rejang ini ke depannya. Betul. Ya. Luar biasa. Tembus sudah dibuka kan. Mudah-mudahan bermunculan daripada zuriah ataupun keturunan-keturunan dari baik itu Raja Megat, lalu kemudian Raja Mawang. Raja Megat tadi apa gelarnya? Raja Bintang. Raja Bintang. Ya, Bintang ya. Bintang ya. Kemudian juga dari Raja Mawang ada Ki Karangnio dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali keturunannya. Sehingga kalau dikumpulkan bisa ribuan kan? Dan mudah-mudahan nanti dengan video ini ada yang kemudian berbunculan dan bisa silaturahim bersama, menyatukan. Iya. Pertama kita ingin ada silaturahim kita sesama umat manusia ini kan, ya. Apalagi kita sesama umat Islam ini berharap silaturahim ini dapat berjalan. Betul. Kemudian silaturahim ini juga kita menginginkan budaya antar kita ini tetap terpelihara sehingga kita ini tetap eksis ke depannya sebagai orang-orang, sebagai amanah undang-undang tadi yang diakui oleh negara keberadaan kita karena kita masih hidup sampai ke depannya. Karena gini, kenapa dalam catatan sejarah ini banyak terputus? Memang kalau kita lihat dari catatan itu, pihak-pihak Eropa saat menduduki Republik ini banyak sekali dia mencatat sejarah-sejarah sebelum mereka masuk ke tanah air ini. Mereka pelajari dulu. Ya, dan bikin dalam buku. Tapi setelah dia menduduki tanah air, itu hampir tidak ada sejarah catatan itu yang muncul. Sehingga kita banyak terputus garis-garis keturunan ini dalam catatan sejarah. Mungkin kita sendiri atau orang-orang tua kita sendiri dulu tidak banyak mencatat dan sebagainya, dan catatan mereka juga tidak muncul di ini rubrik internasional kan. Itu menyebab kita ini terputusnya kesulitan. Itu. Dan orang yang hobi mendalam itu juga sedikit ya. Jadi gini, saya selalu berpesan, khususnya saya pribadi dan teman-teman yang aktif di bidang mendalami dunia budaya adat dan budaya ini, bahwa perjuangannya memang panjang. Nah, tidak selesai energi ini kita habiskan hari ini atau umur kita habiskan untuk ini. Ini sangat panjang, akan kita siapkan energi ini sampai kita tua, sampai anak kita, sampai cucu kita. Ini harus kita siapkan energi untuk bagaimana pondasi ini jangan sampai hilang. Ya, kan? Dan itu sudah dibuktikan Bang Zam, kepedulian beliau di Tanah Rejang. Berkaitan dengan penelusuran sejarah dan kepedulian terhadap adat dan budaya. Bang. Memang permasalahan sekarang, mungkin lain topiknya, permasalahan sekarang, Indonesia sendiri sampai hari ini kan belum punya undang-undang adat yang khusus mengatur undang-undang adat. Sedangkan amanah pasal 18 tadi jelas bahwa itu sesuai peraturan perundangan. Berarti dikendaki ada undang-undang. Namun permasalahan adat ini kan diatur juga, walaupun tidak ada undang-undangnya, diatur melalui perundang-undangan lain. Seperti undang-undang kehutanan, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang desa,
undang-undang pertanahan, itu kan diatur. Jadi walaupun undang-undang induknya tidak diatur, kita memanfaatkan regulasi-regulasi adat ini untuk tetap mempertahankan kekayaan adat budaya kita untuk tetap bertahan. Baik. Gitu kan. Itu harapannya Bang. Harapan kita begitu kan. Ya, mudah-mudahan ke depannya muncul lagi penggagas dan sebagainya bagaimana kepedulian ini. Saya terima kasih juga karena saya lihat Adinda Melian ini bersama teman-teman berapa kali melalui YouTube-nya kan. Pak. Ya, membongkar Sejarah. ini ya. Kita sangat terima kasih itu. Dan kita juga punya komunitas lain juga, kita berharap ke depan bisa bergabung, bisa berdialog, walaupun dengan berbagai gayanya masing-masing, Ya, dan garis keturunan masing-masing, sehingga kita bisa berkumpul, minimal niat kita bersama bagaimana mengangkat sejarah adat di Provinsi Bengkulu ini bisa bertahan. Dan itu menjadi kekayaan yang sangat luar biasa. Kekayaan yang sangat luar biasa. Baik, jadi pemirsa, begitulah tadi penjelasan Bang Zam bagaimana kemudian sejarah termasuk silsilah yang sudah beliau jelaskan. Kita berharap mudah-mudahan nanti ada silaturahim akbar ya, keturunan dari Raja Megat ataupun keturunan dari Ki Karangniu dan lain sebagainya, sehingga bertemu bisa baik yang ada di Provinsi Bengkulu maupun di luar Provinsi Bengkulu. Karena tadi sudah menyebar kemana-mana, ada Indrapura, termasuk dari Jambi, Batanghari 9, kemana-mana. Kemudian ke Sultanan di Palembang. Di Palembang ya. Dengan semua itu terbuka, semakin terbuka lebar. Persaudaraan itu ternyata luar biasa kan. Itu tapi satu ini, Adinda, satu harapan kita saat ini yang banyak terlupakan oleh kita masyarakat Provinsi Bengkulu ini. Kita punya kekayaan adat yang luar biasa yang hari ini tidak kita gunakan, yaitu tulisan Kaganga. Tulisan Kaganga itu. Nah, itu. Karena saya sangat terharu di salah satu kabupaten di luar Provinsi Bengkulu, dia menggunakan huruf Kaganga ini sebagai huruf terjemahan bahasa di sana. Contohnya seperti nama jalan, di bawahnya bahasa terjemahan adalah huruf Kaganga. Padahal di luar provinsi. Di luar provinsi kita. Kenapa itu tidak dilakukan pengakuan itu? Kemudian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu. Silakan nanti adanya namanya bahasa Rejang, ada bahasa Lembak, ada bahasanya Muko-Muko dan sebagainya itu, ada bahasa Pekal, ada bahasa Kaur. Kita gunakan bahasa itu untuk tidak menghilangkan adat kekayaan kita di Provinsi Bengkulu ini. Kaganga. Ya, harapan kita itu ke depan. Mungkin ayo kita pikir bersama-sama sebelum ini punah, sebelum ahli-ahli bahasa, ahli-ahli mengajar ini meninggal ya. Kita wujudkan ini bersama. Dan itu pentingnya peran daripada pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan kepala daerah dan tentunya teman-teman dari praktisi juga, dari praktisi adat dan budaya juga itu sangat berperan juga. Termasuk kawan-kawan di legislatif. Baik. Ya, sangat mulia sekali ya. Kalau enggak juga bergerak orang-orang sana, ya kita menunggu Bang Zam yang menjadi kepala daerahnya. Amin. Baik, terima kasih banyak Bang. Sudah meluangkan waktunya, kesempatan untuk kemudian menggali sejarah, membuka tembok Raja Megat sampai ke bawahnya dan lain sebagainya. Tadi mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Bang. Terima kasih. Demikian pemirsa obrolan rakyat kita kali ini. Saya Melan Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.